أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلما لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقنا أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. Sadaqallahul azim. Ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak kasih sayang, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang masih ditumbuhkan oleh Allah, rasa hubbul waton, karena negara kita sedang gak baik-baik saja. Hubbul waton, cinta dengan tanah air. Ibu cinta gak dengan tanah air? Maka ini kita selipkan tadi surat Al-Baqarah ya, ayat 126. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Mungkin ini adalah teguran Allah untuk kita karena kita jarang mendoakan kebaikan untuk negara kita. Benar gak Bu? Kita kalau doa tuh maunya tuh doa untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, ya kaum muslim. Lupa dengan ya negara ini. Doa Nabi Ibrahim minta, ya Allah jadikanlah kota Mekah ini negeri yang aman ya, berilah dia buah-buahan penduduknya. Jadi ibu-ibu yang dicinta Allah, dengan negara seperti ini kita sebagai umat harus introspeksi diri, karena sebenarnya kebaikan negara Imam bilang ya, tiangnya negara kita. Berarti dengan adanya seperti ini yang harus introspeksi terlebih dahulu itu ibu, istri, ya ini yang dicinta Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, apabila baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Betul Bu? Maka ibu yang dicinta Allah, negara itu baik itu tidak akan tumbuh kecuali dengan pribadi yang baik, naik menjadi keluarga yang baik, kemudian masyarakatnya yang baik, dari masyarakat yang baik barulah tumbuh negara yang baik. Berarti yang harus kita perbaiki itu saksi ya, kepribadian diri kita masing-masing. Semoga negara ini segera baik kembali, kita sebagai rakyat juga punya adab yang baik terhadap pemerintah, dan pemerintah juga insya Allah diberi kemudahan oleh Allah memberikan hak-hak rakyatnya. Tapi sekali lagi Bu, saya tetap mengingatkan kita semuanya, Allah sangat cinta dengan perdamaian ya. Allah cinta dengan perdamaian ya. Kita tidak menyalahkan adik-adik kita yang ilmu, cuma dengan cara yang baik ya. Kita punya hak ada, itu mengingatkan diri sendiri, karena kita lupa. Kita tanamkan ini kepada anak-anak kita, untuk kita ketika kita habis sholat, selipkanlah bahwasanya
ya, supaya negeri kita ini aman, damai dan tentram. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang nabi yang maksum bila zunub, seorang nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang nabi yang tak pernah punya rasa dendam dan iri kepada manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Maha, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian fikih kita di bab selanjutnya, yaitu kemarin kita sudah menyampaikan apa ancaman bagi orang menghadiri majelis yang tidak dibuka dengan nama Allah dan selawat Nabi ya. Maka saya kemarin sudah bilang insyaallah kita ngaji pada hari ini apa yang harus dilakukan atau yang diucapkan ketika seseorang membuka air kolam. Luar biasa Bu ya. Ini masuk dalam poin dia. Apa yang harus diucapkan seseorang, nanti kita lebarkan Bu dalam tazkiyatun nafsnya, yang membicarakan aib saudaranya sesama muslim. Paham nggak judulnya? Apa yang harus diucapkan? Kan kita kajiannya kan di bab zikir ya, kayak gitu Bu. Apa yang harus diucapkan seseorang yang membicarakan aib saudaranya sesama muslim? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Berarti apa judulnya itu? Paham nggak sih Bu judulnya? Gimana bahasa enaknya? Terus? Ini pelaku atau pendengar? Ini pelaku dan mendengar akhwat. Ini coba dengar kalimat ya. Apa yang harus diucapkan seseorang yang membicarakan aib saudaranya sesama, yang membicarakan aib berarti berapa orang dia? Bisa jadi 5, 10. Ya berarti ada pemain, ada pendengar. Ini umum dulu Bu, nanti saya khususkan bagaimana sikap orang yang mendengar, apa yang dia harus lakukan ketika dia mendengar. Nanti lebih kita khususkan lagi. Ini kita umumkan dulu dalam kitab fikihnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kafaratul ghibah an tastaghfira liman tabahu taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penebus dosa bergunjing adalah yang mendengarkan atau yang mengomongkan ya Bu ya, dengan memohon ampunan bagi orang yang dipergunjingkan itu. Caranya adalah apa lu ini pendek kali Bu, Allahumma ighfir lana wa lahu, Allahumma ighfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah dia. Jadi ini yang harus diucapkan ketika kita sedang ya menggunjingkan orang. Tapi biasanya bukan sedang. Kalau sedang itu berarti ibu belum sadar gitu.
Nah, ini luar biasa nih fikihnya, Bu. Mazhab yang menjadi pilihan kita, ya, khususnya Syafi'i, Bu, bahwa memohon keampunan dan menyebut kebaikan seseorang dapat menghapus dosa gunjing dan tak perlu memberitahukan atau meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan. Maaf tuh harus, Bu, cuman nggak usah diakatkan dengan jelas. Paham nggak bahasa saya? Bisa ditangkap nggak ini mazhab ini? Jadi ketika kita sedang Bumi, Bunda Wela, ya, sama Bu Neng ini, beliau ini menggunjingkan Uni. Contoh nih, Bu. Tapi Uni ini nggak tahu dia digunjingin. Maka cara minta maafnya kayak mana? Yang pertama, tetap, Bu, saya ajak ada akad maaf, tapi nggak usah didetailin. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Daripada didetailin kayak mana? Pacaka terus kita, Bu. Ya, assalamualaikum Uni, mohon maaf lahir batin ya Uni, kadang-kadang mulut ini nih cepat-cepat sengaja tak sengaja. Dah. Apa Bu Neng mau ngomong? Maaf ya Uni, kemarin kami habis ngaji panjang lebar gunjingkan Uni. Yang penting kami udah minta maaf ya. Tapi yang lebih penting apa, Ibu, kita ya memohon ampunkan dia kepada Allah dan sebutkan kebaikannya. Mampu nggak, Bu? Ibu kalau kunjingin orang tadi, yang pertama kita minta maafkan dia kepada Allah, ya, dan kita menyebutkan kebaikannya. Kalau Ibu bisa, mantap Ibu tuh. Karena orang yang bergunjing itu adalah orang yang nggak suka kepada orang. Ngapa dia sampai gunjingin Uni nih? Karena pasti unsurnya karena dia nggak suka. Jadi orang gibah itu udah kelas 3, Bu. Sudah kelas tinggi dia. Pasti dia dulu cari kesalahan dulu. Suuzon dulu tuh pertamanya. Dalam surah Al-Hujurat ya. Ayat 12 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Jadi gunjing itu pertamanya pasti datangnya dari suuzon. Dari suuzon naik mencari-cari kesalahan orang. Nggak mampan, naik ke gibah. Jadi gibah itu adalah sikap ketidaksukaan kita kepada dia. Salah kalau Ibu bilang, sebenarnya saya tuh suka sih sama Umi itu, tapi kan Umi itu gini, itu udah jelas, Bu. Kalau orang gibah itu dia pasti karena dia nggak suka. Apa, Bu? Sebenarnya gibah itu kan adalah satu kebencian. Kalau nggak ada kebencian, bukan gibah. Terus ngapain Ibu cerita? Kalau bukan gibah, gibah apa, Bu? Menceritakan kejelekan orang, memang betul dia kayak gitu. Ya nggak, Bu? Kalau dia nggak betul apa? Udah, fitnah sama gibah tuh duanya aja. Tapi saya luruskan, Bu. Kalau Ibu menceritakan keburukan orang kepada orang, tapi untuk mencari solusi, untuk islah, itu namanya islah. Beda islah dengan gibah beti. Tipis banget bedanya, Bu. Bedanya di mana, Ustazah? Kalau gibah itu nggak ada solusi. Ih, sakit kali lah hatiku tengok Uni itu bla 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 bla. Iya kan, Boy? Ya. Oh. Itu namanya gibah, Bu. Nggak ada dia solusinya. Tapi kalau kita menceritakan kayak mana lah Uni ini, ya Allah, Umi Riza nih kan, Bu, kadang-kadang dia suka menyakiti kita. Gimana nih? Apa bagusnya yang kita lakukan? Itu dia. Setelah mengunjungkan orang kan, terus nanti dibantu dengan kita, itu nggak jadi bahan apa sama kita. Oke, silakanlah Bu Fer. Kalau bisa jangan sebut nama. Kalau Ibu bilang untuk pelajaran, ada kawan aku itu kan, woi, dia sama suaminya kayak gini, woi. Udah kan? Cari pelajaran kan?
Semoga ini jadi pelajaran sama kita. Itu jangan disebutin namanya. Kalau mawar Pasti nanti ditanya Bu Fer, apa kata Bu Ratna sama Bu Arisa, Bu Fer? Itu kan nggak jelas suaranya. Siapa Bu Fer? Ada lah pokoknya di antara kita Sahofahnya lah Pak. Siapa itu? Jadi itu bedanya Bu Fer. Jangan disebutkan orangnya. Kalau ibu mau ngambil pelajaran. tapi kalau tersebut kan udah tahu dibilangin kali dan sampai kita kayak gitu ya. Ini kan udah kita istighfar kita manusia biasa, saya juga manusia biasa. Kalau udah kayak gitu berarti kedepannya Bu Fer nggak usah sebut nama. Kalau ibu boleh sebut nama apabila kedudukan kita di situ untuk menceritakan itu mencari solusi. Ya. Paham bahasa saya Bu? Jadi nggak gampang loh menggunjingkan orang itu, mendoakan dia dengan doa yang baik, kita minta ampunkan dia kepada Allah, sertakan kebaikannya. Nah jangan mana suku nyok. Nah, itu kasarnya. Sulit gitu ya Bu. Baik, sekarang kita lebarkan itu. Buka surah An-Nur ayat 19. Kita mengingatkan diri kita dulu, apa ancaman bagi orang-orang yang suka ghibah. An-Nur ayat 19. Kalau masalah ghibah itu surat Al-Hujurat ayat 12 dan An-Nur ayat 19. Kalau baca saya terjemahnya Bu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia. Tuh ancaman Allah. Dan Allah mengetahui sampai kamu tidak mengetahui. Tunggu ya Bu, ada yang datang aneh. Azab yang pedih Dunia dan akhirat. karena kita dunia dan akhirat. Jadi pribadi cinta Allah tadi kan kita bagaimana apa yang harus diucapkan seseorang ketika membicarakan aib saudaranya sesama muslim kan itu ya Bu. Maka kita akan kaji dulu Bu, kenapa penting menjaga aib orang. Coba kita catat dulu nih. Ini kajian sederhana Bu, cuma kita sering terjatuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tadi doanya? Kalau kita habis kunjungin orang, keren. Doanya ringan Bu, tapi coba aja ibu sebut guys nanti kalau harus mengunjungkan. Pasti harus mengunjung lupa. Iya Bu. Kalau misalnya dikunjungi itu orang non muslim gimana? Tadi kan Sama kalau yang mengunjungkan orang muslim itu ibu cukup memberitahukan kebaikannya. Apabila kita menggunjingkan itu tidak berkaitan dengan akidah. Kalau berkaitan dengan akidah boleh. doanya sama juga. Ya, kita nggak ada doa untuk dia. Jadi doanya itu nggak disunahkan kita Bu Fit mendoakan orang non muslim. Minimal kita sebutkan kebaikannya. Untuk diri kita sendiri Allah maafir lana. Iya, untuk diri kita aja. Allah maafir lana. Paham bahasa saya Bu? Kita kalau dengan orang non muslim tuh tidak boleh berselisih dengan masalah pribadi, akhlak tetap nggak boleh. Tapi yang boleh itu kita berselisih sama dia tak pertukuran kelahi apabila berkaitan dengan akidah. Paham bahasa saya Bu? Jadi ibu walaupun punya tetangga non muslim tetap menjaga diri dan menjaga akhlak di depannya. Tetap memberikan adab. Makanya di dalam fikih hak tetangga non muslim, ada hak tetangga sesama muslim, hak tetangga dengan karib kerabat. Kalau dia haknya kepada non muslim, kita haknya sebagai tetangga. Kalau kita punya tetangga orang muslim, dua haknya Bu. Hak yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai muslim. Oke. Kalau tetangga ibu karib kerabat, tiga haknya. Yang pertama hak sebagai tetangga,
yang kedua hak sesama muslim, dan ketiga makanya tak gampang tetangga dengan karib kerabat, karena haknya 3 ini yang dicinta Allah. Ya. Jadi Buffet tetap kalau kita punya non muslim tuh nggak boleh juga dia membenci karena akhlaknya, berkelahi gara-gara sampah. Boleh, tapi kalau berkelahi gara-gara akidah itu boleh. Dan kita juga dibenarkan tidak meminta maaf kepada. Paham bahasa saya kan Bu ya? Ini masalah akidah. Kenapa penting menjaga aib orang? Aib orang dulu, nanti kita kajian diri sendiri. Enak ngaji aib orang lain kan Bu? Dibandingkan kaji aib sendiri. Yang pertama, karena larangan agama kita. Orang yang bertakwa ketika dia dicinta Allah, dia akan lakukan semua apa yang Allah perintahkan, dan dia akan tinggalkan semua apa yang Allah larang. Berarti kenapa kita penting menjaga aib orang lain? Karena itu dilarang di dalam agama kita. Itulah surah Al-Hujurat tadi. Ibu yang dicinta Allah. Kenapa kita dilarang? Karena pasti kalau kita membuka aib orang itu akan timbul fitnah dan mudarat. Benar nggak sih Bu? Ibu bayangkan aja Bu, ketika kita membuka aib dia kepada orang, ya Allah, belum lagi ditambah-tambah bumbunya. Pertama aib, nanti naik kadang-kadang menjadi fitnah, sehingga banyak mudarat. Ibu yang dicinta Allah. Nggak ada masalahnya kecuali untuk islah. Yang kedua Pak, kenapa kita dilarang membuka aib orang, jaga aib orang? Karena akan dibalas oleh Allah dengan balasan azab yang pedih. Apa balasan Allah Bu? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Makanya kenapa kita perlu menjaga aib orang? Karena akan dibalas sesuai dengan setimpal apa yang kita lakukan. Jadi sekarang kita kalau aib kita terbuka, Bu, introspeksi diri. Nggak usah nyalahin orang dulu. Kenapa bisa terbuka aib aku? Oh, dari mana aku kayak gitu? Ya, cari pembenaran, dicari kemana-mana. Introspeksi diri, karena aib kita itu tersingkap karena kita menyingkap aib orang. Ini dulu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, insya Allah itu hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Iya nggak? Kita kalau digunjingkan orang, aib kita dibuka oleh orang, dapat transparan. Pet masuk ke rekening kita. Insya Allah. Yang ketiga, kenapa kita penting menjaga aib orang? Supaya menjaga kehormatan diri. Islam ini menjunjung tinggi hak orang lain. Kehormatan diri itu kan kehormatan orang yang kita buka-buka. Jadi kenapa kita nggak boleh membuka aib orang? Supaya kita bisa menjaga kehormatan dia. Berat Bu ini. Ketika aib kita tuh dibuka, kita membuka aib orang, pasti kehormatan diri saudara kita tuh akhirnya turun. Apalagi perempuan ini kalau dengarkan aib orang 70% masuk UKM. Jangan marah Bu. Iya, itu karakter. Makanya kata Rasulullah, banyak sholat, banyak sedekah kalian, kata Rasulullah, khususnya kita perempuan nih. Iya kayak gitu ya Oma tuh, astagfirullah, nggak nyangka. Baru satu ya Om. Satu pun
itu langsung dipercayai 100%. Apa Biasanya bisa berantai itu. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang Karena berteman jadi percaya kan. kalau ngambil teman makanya percaya sih keren juga orang ini. Begitu banyak orang yang jatuh Karena berteman. dan itu karena teman. Iya, benar. Makanya Habibaka kau nama sekarang ini tugas kita nih karena kita sudah berilmu nih, kita tuh kalau suka kalau senang orang adalah sebenarnya nggak usah jadi satu. Iya. Bisa jadi orang yang ibu sayang, yang ibu cintai itu nanti menjadi orang yang kita benci dan dia tuh benci dengan kita. Iya. Kan teman-temannya kayak gitu. Gak usah bestian ya. Nggak usah. Bestie itu boleh, Tapi nggak usah. cuman sekedarnya. Nggak usah akrab kali. Enak pengalaman ya. Iya kan Bu, boleh saya bilang. Cuman ada adab kan, ada adab, ada aturan, Bu ya. Kita bestie, oi. Bestie, habis itu cerita terus semuanya. Masalah suaminya dengan detail, masalah mertuanya detail, masalah ipar detail. Bestie nih, oi, percaya dengan kalian. Percaya kau sih? Kalau saya Gimana Bu? Kata Bu Lia, awas lah Bu Novi. Aku hasilnya. Tahu lah nanti. saya ada teman diskotik, tapi saya keluar dari situ. Percaya kau sih ya? Ya, karena saya takut gitu saja, karena dia terlalu baik Pak, keluarganya jadi Ya nggak apa-apa. Makanya itu Bu Novi jangan terlalu cepat mengakatkan perbestian. Kenapa Ibu kita jadi bestie itu karena kita sudah kenal lama, jadikan dia teman, melihat karakternya sudah tahu, baru dipinang jadi bestie. Ini baru sebulan dekat, kemana dia, kemana itu kita langsung bilang oh bestia. Apa Mi? Lah, persahabatan itu harus ada akad Umi. Akhraju qad araftum itu ada akadnya. Apa kata Rasulullah? Jika engkau mencintai saudaramu, ngomong sama dia uhibbuki fillah. Karena di dalam sahabat itu harus akad. Kalau kita sudah akad Ibu, enak untuk saling menasihati. Tanya lagi, saya belum selesai materi saya. Enggak apa-apa. Ini memang kajian dari fikihnya ya gitu. Apa nih? Kalau mentabayunkan dua sahabat juga karena kerja, tapi saya merasa kenapa mereka kerja pasti ada orang ketiga yang mengikuti juga. Tapi pasti saat mentabayunkan juga mereka tuh udah damai gitu kan, berdua udah damai. Teman ada tapi posisi saya itu sebenarnya mentabayunkan, mendamaikan orang. Tapi setelah seminggu kemudian mereka udah berpelukan, udah seperti kawan dulu gitu kan. Tapi kebencian itu timbul lagi kan. Karena apa? Karena satu orang ini suka bikin status itu ada status menyinggung orang ini gitu. Nah, gimana caranya orang itu menjadi pendapat lagi? Gimana caranya gitu? Apa yang dilakukan? Baik. Ya. Bu, gelas kaca. Irfa bil qawarir kata Rasulullah. Berlaku lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca. Kita di dalam pertemanan, Ibu Allah, hati kita ini sama gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu apa Ibu? Dia antik, banyak fungsi, dia bisa menghilangkan dahaga orang, tapi mudah pecah, mudah retak nih. Kalau udah retak, bisa nggak dikembalikan seperti semula? Walaupun dilem setan kanan kiri. Lem setan begitu mah. Dia kan
cepat itunya tuh, pasti bentuknya tidak seperti yang dulu. Itu harus kita ketahui. Itu yang pertama yang saya ingatkan tuh nih. Itu butuh proses. Sudah memaafkan, insya Allah. Ya. Cuman itu prosesnya panjang ketika kita melupakannya. Yang kedua, mengenai status. La haula wala quwata illa billah. Satu nasihat saya untuk Bunda, kita ini akan membatas status orang sesuai dengan kondisi hati kita kepadanya. Benar nggak nih? Sebenarnya aku memaafkannya, tapi langsung bilang, masih untuk aku. Iya, kita kalau baca status tuh susah kalau bakar demi. Karena kita akan menganggap status orang itu sesuai dengan bagaimana kondisi hati kita dan Status orang harus belajar. ya udah, nggak usah baca. Tapi kalau kita bahas status, orang yang Jadi kita tuh pokoknya Munovi, gitu kan. Makanya di dalam bermedia tuh bijak-bijak, kan gitu tuh ya. Jangan membuat orang kepo. Itu satu bu. Akhirnya orang aku memaafkannya, tapi titik. jangan Kan gitu kan. Sampai dikonfirmasi, mau masuk aja gue. Sampai mencari sesama kita. Jadi bersihkan hati kita. Bersihkan. Kita kalau terluka dengan orang tuh, bisa nggak kita tuh fokus untuk diri kita sendiri? Kita kan kalau terluka dengan orang itu, kita fokus dengan dia. Habislah kita. Tapi ketika kita terluka, kita fokus untuk diri kita sendiri. Astagfirullah, mungkin aku diinginkan dia karena kesalahanku. Ampunkan hamba ya Allah. Ampunkan hamba ya Allah. Kalau kita langsung mengutarakan kepada dia, teganya ya Allah, dia itu kurang baik apa aku sama dia, selama ini jadi bestie, tiba-tiba dia kayak gitu ya Allah. Banyak kita lakukan. Jangan baper dengan status orang. Satu. Dan jangan bilang ini untuk aku. Ini susah. Ya nggak ngomong nama kok. Husnu. Gerab aku. itu mau tanya Ustazah, kalau dalam forum itu tuh ada muridnya tuh berkelahi, satunya merajuk sampai keluar dari forum. Jadi tuh Ustazahnya, muridnya tuh minta tolong sama gurunya untuk menengahi permasalahan. Tetapi dengan cara mendatangi yang merajuk ini, muridnya yang merajuk ke rumahnya. Tetapi gurunya bilang gini, nanti ijazah saya jatuh sebagai guru, itu pantaskah kayak gitu Ustazah? Bertanya dengan guru. Menjadi orang tengah itu tidak gampang. Nggak gampang bu. Siap nanti disalahkan, siap nanti difitnah, siap nanti membela sana. Saya udah kenyang kayak gitu, bela sana. Tapi kalau saya berpendapat, apakah seorang guru ketika dia mendatangi muridnya itu izahnya turun? Tidak. Kalau dia menyangka itu adalah amal soleh yang ingin dia berikan, karena innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena dia ingin menjadi bagian supaya dia mendapatkan rahmat dari Allah karena dia menyatukan dua orang yang berselisih, insya Allah. Tapi orang punya prinsip bu. Kan memang di dalam fikih sebenarnya guru itu didatangi, benar nggak sih? Saya berapa tahun lagi nggak mau mendatangi sakofah. Sakofah yang mendatangi. Makanya syekh itu dia nggak mau mendatangi. Habaib itu banyaknya muridnya yang datang. Apa bu? Ya doakan kita cepat punya base camp, insya Allah. Amin. Tapi saya senang kok mendatangi.
Alhamdulillah. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi itu dari segi adat memang betul. Makanya kayak Gus Baha salah satunya, dia termasuk guru ya, lebih suka didatang. Kalau anak besar, jadi kita beli harus memang berlapang hati. Karena menjadi orang tengah itu hukumnya ada kala sunnah, ada kala mubah, ya. Dan saya pernah ketika misalnya menyatukan dua, gitu Bu, kemudian saya bilang ini banyak terjadi kesalahpahaman, saya tuh nggak segan-segan Bu. Saya mohon maaf Ibu, mulai hari ini saya tidak bisa lagi menengahi kedua belah pihak. Karena kalau sudah berujung kepada nanti ingin fitnah, ya, ingin kita malah yang disalahkan, gitu ya. Sebenarnya adanya untuk Islam, mengislah tapi kita disalahkan karena orang tengah itu harus siap disalahkan itu dari Islam. Benar nggak sih? Habis itu awak cakap dia. Tapi pahalanya besar. Fa'asku baina akhwaikum la'allakum turhamun. Minimal nih, kalau kita dulu bisa menyatukan, janganlah menjadi orang yang menambah-nambah. Sudah menyatukan tak mampu, dia pun ada menambah-nambah. Gitu ya Bu ya. Insya Allah. Yang keempat, kenapa kita penting menjaga aib orang? Karena ketika kita membuka aib orang itu adalah mencerminkan diri kita, mencerminkan diri sendiri. Karena orang tuh Bu, ya, ketika dia menyebut orang, ketika ibu nggak ada, ibu akan disebut dengan dia. Hati-hati ya, gitu kan? Ibu punya besti nih, kerjaan besti ibu tuh, ya Allah ya Rahman. Ketemu ibu menjelek orang, buka aib orang, terus. Orang kalau suka menjelekkan orang, suka membuka aib orang, itu mencerminkan dirinya sendiri. Kita mau dinilai kayak gitu, mencerminkan diri kita sendiri. Semakin banyak kita membuka aib orang, dan orang akan semakin tahu diri kita. Ya Bu Taufik, la haula wala quwwata illa billah. Jadi surah Al-Hujurat dan surah An-Nur ayat 19 itu harus berteman dengan kita. Al-Hujurat ayat 12, An-Nur ayat 19. Tapi kalau kita berbicara ghibah, ini memang sulit untuk ditinggalkan. Nggak bisa Bu kita tinggalkan. Bisanya itu kita pulang. Kita pulang. Karena kita bukan malaikat, ini dari cipta. Lanjut ya. Mau nanya Bu Desi? Oke, Obeli. Gak dengar saya. Biasa kalau agak perlu kayak gini nih di Indonesia depan aja. Saya ambil banget. Nah, iya Bu. Ini ada di ini selalu kalau jadi menggunakan saudara itu apa itu termasuk ibad itu Bagus pertanyaan. Inilah yang harus kita kenakan Bu. Kalau dengan orang lain kemungkinan kita untuk bergibah itu kecil. Yang paling banyak itu memang bergibah dengan suami dan orang-orang yang paling terdekat dengan kita. Maka Bu Desi pastikan ketika ibu menceritakan dengan suami ibu itu adalah mencari solusi untuk islah. Jangankan ibu Bu, suami saya juga sering kok nasihatin saya. Terus Umi ceritakan itu apa maksudnya? Cuma lapor. Ya udahlah, minta petunjuknya, terus gimana? Karena memang kita menganggap suami nggak seenaknya juga Bu Desi. Tapi kalau kita menceritakan Bang, kayak mana nih Bang?
adik ini minjam piti taruh ya di kampung. Dikasih apa enggak? Menurut abang kayak mana? Adik-adik ini kan pinjam-pinjam gitu terus. Kita ngeluh gitu. Siapa kata suami kita? Kasih lah. Rezeki kita pasti bertambah. Benar banget kok punya pasangan hidup kayak gitu. Iya kan? Dijamin. Tapi kalau kita tahu pasangan hidup kita belum baik, bagusnya nggak usah disisain. Pak, kayak mana nih Pak? Adik-adik ini bilang terus keluarga mama heran. Gak ada habisnya. Makin menyala ya kan ya. Memang iya. Kemarin abang mama minjam, sekarang adik mama lagi. Itulah keluarga mama. Kalau kayak gitu pasangan hidup kita udah sih pandai-pandai. Makanya seorang istri itu dibolehkan mengeluarkan uangnya bersedekah untuk kali kerabatnya tanpa diketahui oleh pasangan hidupnya. Tapi nggak salah, itu uang ibu. Tapi kalau ibu ngasih, adik ibu masih mencilok pilih suami itu nggak sanggup. Uang ibu simpan uang. Nggak apa-apa, sumbernya uang suami juga nih. Tapi kan itu udah diberikan kepada kita. Insya Allah Bu, makanya Imam Maliki menyarankan berikan kepada istri kalian tuh nafkah yang jelas. Bilang sama suami Bu, dikasihnya kita uang 5 juta, kan gitu Bu ya. Ini dia biaya rumah tangga ya Mak, 4,5 juta untuk biaya rumah tangga, 500-nya nafkah mama. Enak nggak sih Bu? 500.000 tuh masuk kantong. Kalau Maliki dia kayak gitu. Kalau kita suami kita ini campur semuanya. Jadi istri itu seperti dia pergi ke salon, dia mempercantik diri, itu bagusnya tuh diakadkan kepada istrinya Bu, meskipun dia nggak banyak. Senangnya tuh di sini Bu. Ketika dikasih 5 juta untuk semuanya, atau dia kasih 4,5 juta nih Mak, 500.000-nya untuk nafkah mama. Sedekah. Kalau Bu Lia nggak ridho, tinggal bilang suami, Pak, utang papa ada 300. Saya itu sebenarnya syariat itu memudahkan kita. Kita aja kadang-kadang yang baper dengan syariat. Sebenarnya lebih bagus kayak itu dibandingkan uang suami uang kita. Nggak enak. Kalau uang suami uang kita, cara ngambilnya pun kadang-kadang segan-segan. Tapi kalau dia ngasihnya setiap bulan tuh, jadi milik kita. Jadi boleh lah kita bersedekah dengan uang yang sudah dikasih oleh suami kita. Boleh. Udah jadi milik kita. Tapi kalau ibu ngambil di laci nggak boleh. Gitu. Ada kayak ibu yang harta-harta gabung nih, dia harus banyak berhati-hati. Saya bilang, dia nggak boleh membelanjakan uang suaminya sembarangan. Luar biasa opa kan. Dia serahkan semua uangnya kepada kita, tetap harus amanah. Ini serahkan sama adik, terserah yang pun untuk kamu mau beli, ada masalah apa? Sudah masuk akal tuh. Tapi hati-hati kalau misalnya istri yang dikasih nafkah itu juga akadnya harus jelas sama suaminya. Maaf, kakak kasih nafkah nih 5 juta ya. Jadi dompet kakak jangan dibuka-buka. Berarti kalau sudah kita buka dompetnya, kalau ibu ngambil, itu harus isi. Berarti kalau akadnya cuma untuk masak aja, terus suami dibuat untuk sedekah boleh nggak? Jangan Bu. Karena untuk masak. Bagusnya itu Bu, kalau kita bersedekah itu kasih tahu suami itu lebih baik, karena dia akan mendapatkan pahala yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang suami kita kan nggak semuanya sama. Beberapa sebulan ini berapa kali mama sedekah untuk keluarga mama? Nggak bisa kita pikir. Nah, pandai-pandai ya Bu ya. Harus pandai-pandai juga.
Gitu ya Bu Desi. Jadi kalau kita bercerita tentang pasang hidup kita pun harus punya solusi. Jangan sampai hanya lapor menceritakan keburukan orang. Habis, nauzubillah. Bagaimana Bu? Waktunya sudah hampir habis. Bagaimana adab yang kita lakukan ketika terlanjur mendengarkan aib orang? Berarti kita udah terlanjur nih. Bu Yuni membuka aib Bu Vita kepada Bu Leni. Berarti Bu Leni ini kan udah terlanjur dengar. Maka apa adab yang harus kita lakukan berikut itu? Jangan menikmati ya Bu. Tahan bahasa saya. Mumpung dikasih tahu lengkap lah Sah. Terus gimana lagi? Terus gimana Kak Leni? Yang pertama, tidak ingin tahu tentang aib itu. Berarti apa? Ketika dia cerita itu, ibu jangan melihatkan ibu semangat mendengarnya. Itu sikap kita, itu adabnya. Kalau sudah diceritakan ada Bu Yuni ke Bu Solihani kan, Bu Leni cerita, nggak usah ibu responnya terlalu baik. Biasanya kita kalau sudah dipancing, keluar lagi, bukan terpancing lah, lebih lengkap loh lah. Coba, jadi ketika Bu Yuni itu menceritakan Bu Vita kepada Bu Leni itu responnya, Bu, lihatkan bahwasanya sebenarnya aku nggak mau tahu itu. Jadi apa yang kita lakukan ketika Bu Yuni berbicara? Astagfirullahaladzim. Tapi meskipun telinga ibu harus tajam kan? Astagfirullahaladzim. Tidak ingin tahu tentang aib itu. Berarti apa? Berarti dia punya keinginan untuk keluar dari ini. Kayak mana? Ibu biar dicinta Allah. Jangan sampai ibu menikmati. Kalau bisa ditutup. Nggak usah responnya terlalu terlalu tinggi. Teman-teman nih, kalau dia menceritakan orang kepada kita, respon kita itu baik, tinggi, itu nggak berhenti. Dan nggak Bu? Ya. Makanya kita tuh introspeksi. Kenapa orang suka menceritakan orang kepada kita? Karena kita terlalu suka meresponnya dengan iman. Kecuali dia bercerita itu untuk cari solusi, berarti kita islah. Yang kedua, setelah tahu, udah selesai kan? Berusaha untuk melupakannya. Apa yang dibilang Bu Yuni kepada Bu Leni tadi, lupakan lagi. Lupakan kejadian tadi. Buang. Biasanya kita semangat pula. Masih tahu sama orang. Buang dari pikiran kita. Tadi dari sekitar, buang. Susahnya Bu, buangnya Bu. Susah. Yang ketiga, tidak menceritakan aib itu kepada siapapun. Cukuplah ibu aja yang tahu. Tidak menceritakan aib itu kepada siapapun.
ketemu pula dengan orang yang sama-sama tidak suka dengan dia. Jalan habis tuh. Lengkap loh. Bisa jadi orang kayak gini kita. Jangan ingin tahu betul. Kemudian kita berusaha setelah itu melupakannya. Yang ketiga, jangan menceritakan itu tadi kepada orang. Yang keempat, panjatkan doa kebaikan untuk orang tersebut. Itu aja ya. Itu aja tadi sulit bu empatnya. Kemudian bersegera untuk mohon ampun kepada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dulu bagi ada khata'un, wa khala khata'un, tawwabun. Kita bertaubat. Maka istighfar itu harus sering-sering banyak-banyak. Kalau sedikit istighfar ini, kita itu baca istighfar itu ketika mendapatkan sebuah musibah, dalam sebuah kejadian, nah baru astagfirullah. Rasulullah saja yang maksud minaz-dzunub berapa istighfar? 70 marrah, 70 kali paling sedikit. Minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai situ dulu ya Bu. La haula wa la quwwata illa billah. Kajian ringan tapi berat untuk kita laksanakan. Ya Bu. Ya, ini kan kita udah lewat ya. Udah lewat. Ini dia masih kajian ini terakhir di bab zikir. Besok kita nggak zikir lagi, udah selesai. Ya, apa? Kalau nggak saya silap, ada juga mengingatkan kita bikin tentang majelis tasawuf. Belum. Judulnya tersendiri Bu ya. Siap mau ngaji ilmu tasawuf? Ini dulu deh. Jangan berat-berat, ini aja. Suatu saat nanti Bu, jadi zikir dari versi tasawuf itu dia judulnya tersendiri ya. Bagaimana kita menikmati zikir itu di dalam hati, kan gitu ya caranya. Insya Allah. Bab zikir selesai ya Bu. Kalau di zikir tasawuf saya akan lihat dulu perkembangan, karena ini dalam. Ya Bu ya, mempelajari ilmu tasawuf itu dalam Bu. Lihat dulu. Masuk di bab doa lagi nih. Biasanya berzikir langsung doa. Yang buku aja. Oke. Tata tertib berdoa kita coba ya. Ya, itu begini lagi. Ustazah nggak keluarin covernya kan? Nggak Hasan ini nggak ada. Ada Bu, pasti ada. Cuman covernya nggak sama. Iya, covernya beda. Sama. Dicetak ini lama. Saya ini cetakan lama. Yang paling lama itu yang ada 15 jilid ya. Tuh yang dia satu-satu bukunya Bu. Kalau sekarang kan sudah jadi 4 jilid. Yang 4 jilid. Nah, itu yang ini itu dulu Bu. Tuh tahun berapa tuh? Waktu ini kuliah bukan nih. Mama gadis. Cukup sekian Ibu. Allah yuwaffiq insyaallah. Dengan doanya tadi sederhana, tapi kita membiasakan diri ketika kita habis menceritakan aib orang, kita berpuji Allahumma ighfir lana wa lahum. Minimal balas dengan doa yang baik dan kebaikan yang kita sebut kepada orang lain, kebaikan mereka yang kita sebut kepada orang lain. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.